Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus dengan NIM 21136100, Prodi Geografi Non-Kependidikan. Baik, saya akan menjelaskan terjadinya siklus hidrologi. Yang pertama, evaporasi merupakan tahap pertama yang terjadi pada siklus hidrologi, di mana tahap ini terjadi penguapan pada air yang berada di sungai. Yang kedua, transpirasi atau penguapan air di jaringan makhluk hidup. Transpirasi merupakan proses penguapan meskipun penguapan yang terjadi tidak hanya pada air yang tertampung dalam air. Ia sendiri memiliki bentuk penguapan yang terjadi pada bagian tubuh makhluk hidup, khususnya pada hewan, tumbuhan, serta proses sama dengan tahap evaporasi. Yang ketiga, evapotranspirasi. Proses penggabungan terhadap transpirasi serta tahap evaporasi, sehingga kemudian pada tahap ini air yang menguap kemudian akan lebih banyak lagi. Evapotranspirasi juga suatu tahap penguapan di mana molekul cair yang menguap adalah seluruh jaringan pada makhluk hidup dan air. 4. Sublimasi. Terdapat pula proses penguapan lainnya, yaitu sublimasi sendiri memiliki makna yang sama, diantaranya perubahan molekul cair menjadi molekul gas ke arah atas atau atmosfer. Namun, penguapan yang terjadi ialah perubahan es yang ada di gunung dan kutub utara sehingga tidak melewati proses cair. 5. Kondensasi. Tahap berikut adalah kondensasi, di mana tahap ini telah menguapkan kemudian berubah menjadi partikel es. Partikel es yang dihasilkan sendiri sangat kecil dan terbentuk dikarenakan suhu dingin pada ketinggian atmosfer bagian atas. 6. Adveksi. Merupakan suatu tahap tidak terjadi siklus hidrologi pendek di dalamnya dan hanya berada pada siklus hidrologi panjang. Pada tahap ini yang terjadi adalah perpindahan awan dari satu titik ke titik lainnya, atau disebut juga sebagai awan di langit yang menyebar. 7. Presitasi merupakan sebagai tahap mencairnya awan karena tidak mampu menahan suhu yang kian lama kian meningkat. Pada tahap ini sendiri kemudian akan menjadi salah satu gejala alam yang dinamakan dengan hujan atau jatuhnya air butiran air ke permukaan bumi. 8. Runoff. Pergerakan yang terjadi di permukaan yang telah lebih tinggi ke yang lebih rendah dengan sebelumnya melalui berbagai saluran. Saluran yang dimaksud antaranya got, laut, danau, hingga samudera. 9. Infiltrasi. Tahap ini merupakan tahap di mana air hujan kemudian berubah menjadi air tanah. Air hujan yang turun ke bumi sendiri tak seluruhnya mengalir seperti pada tahap limpasan, namun demikian akan mengalir pula ke tanah. Proses pembesaran air hujan ke pori-pori tanah inilah yang kemudian disebut sebagai infiltrasi. 10. Konduksi. Konduksi sebagai pemanasan dengan cara bersinggungan atau kontak langsung dengan suatu objek. Baik, saya akan melanjutkan yang nomor 2. Proses pembentukan cuaca dan iklim. Pancaran radiasi surya penting sebagai sumber energi pada bumi. Pancaran energi yang datang dalam bentuk gelombang elektronika. Besarnya radiasi tergantung pada suhu atau temperatur. Makin tinggi temperatur, makin hebat radiasi, makin pendek gelombang elektronik kemasukannya. Letak lintang letak astronomi Indonesia menyebabkan negara tergolong sebagai negara tropis atau panas. Ketinggian tempat, suhu udara di daerah dataran rendah lebih tinggi daripada di daerah dataran tinggi atau pegunungan. Keadaan tersebut sesuai dengan karakteristik atmosfer, terutama pada lapisan troposfer, yaitu setiap kenaikan 100 meter, suhu udara turun 0,celcius. Posisi tempat terhadap lautan, dekat dengan lautan atau danau, suhu udara rata-rata harian tinggi, sedangkan tempat yang jauh dengan lautan atau danau, suhu rata-rata hariannya rendah. Keadaan tersebut dipengaruhi oleh sifat air dan tanah. Dalam menerima panas, air lebih lambat menerima dan melepas panas, sedangkan daratan lebih cepat dalam menerima melepaskan panas. Pengukuran suhu udara pada saat tertentu dapat dilakukan dengan menggunakan termometer, sedangkan suhu rata-rata harian diukur selama 1 hari dengan termograf. Aliran massa udara. Tekanan udara adalah tekanan yang diberikan udara setiap satuan luasan bidang datar dari
permukaan bumi sampai batas atmosfer. Makin tinggi satu tempat, makin rendah merapatan udaranya. Oleh karena itu, tekanan udara makin ke atas makin rendah. Sebaran tekanan udara daerah yang dapat digambarkan dalam peta yang ditunjukkan oleh isobar. Isobar adalah garis yang menghubungkan tempat-tempat yang mempunyai tekanan udara sama pada saat yang sama pula. Gunung penghalang merupakan salah satu faktor pengendali cuaca dan iklim. Faktor ini memiliki peran yang sangat berhubungan dengan arah angin. Arus laut yaitu gerakan air laut yang sangat luas dan arahnya tepat dan teratur. Arus laut ini permukaan dan di bawah permukaan air laut.